Shalom semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara orang bodoh dan orang bijak. Di dalam kitab Amsal 12 ayat 16, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sini dikatakan, kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi orang bijaksana, dia tidak peduli bila dicela. Perbedaan antara orang bodoh dan orang bijaksana tergambar jelas di dalam kitab Amsal ini. Orang bodoh cenderung cepat bereaksi. Dia cepat bereaksi tanpa berpikir panjang. Itu sebabnya orang sering menjuluki orang-orang seperti ini dengan julukan sumbu pendek. Orang-orang bodoh seringkali mendahulukan emosinya daripada pikirannya. Orang-orang bodoh dikendalikan oleh emosinya, bukan pikirannya. Itu sebabnya mereka seringkali reaktif dan seringkali berespon salah di dalam menanggapi segala sesuatu. Sementara orang-orang bijaksana, mereka tahu memilih mana yang harus didengarkan, mana yang harus diabaikan. Orang bijaksana di dalam berespon dan bereaksi, mereka lebih mendahulukan pikirannya daripada emosinya. Orang bijaksana selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Dia berpikir dulu dengan tenang sebelum mengambil keputusan. Karena orang bijak selalu berpikir panjang. Karena dia tahu setiap keputusan, setiap reaksi, setiap respon yang dia ambil hari ini akan berpengaruh di masa depan, akan berpengaruh kepada banyak orang. Sementara orang bodoh selalu berpikir pendek. Yang dia pikirkan adalah saat ini. Dia tidak memikirkan akibat-akibat yang dia timbulkan kalau dia bereaksi salah. Dia tidak pernah memikirkan bahwa apapun yang diputuskan sekarang, apapun reaksi yang dia ambil sekarang, akan mempengaruhi banyak hal, bahkan mempengaruhi masa depan. Contoh pada waktu kita menanggapi segala sesuatu dengan emosi, dengan kemarahan, maka kita akan menghancurkan banyak hal. Ada sebuah kesaksian seorang bapak yang baru membeli mobil Mercy. Pada waktu dia pulang kerja, dia mendapati mobilnya dicoret-coret, ada gambar dan ada tulisan I love you daddy pada pintu mobilnya. Dan dia melihat ternyata anaknya sedang menulis di mobilnya memakai paku yang dia temukan di halaman rumahnya. Karena begitu emosi dan tidak berpikir panjang, dia memukuli kedua telapak tangan anaknya dengan sebuah kayu. Ibunya yang melihat juga diam saja karena ibunya juga emosi melihat mobil yang begitu mahal, belum lunas dibayar, ternyata dicoret-coret oleh anaknya yang masih kecil. Dan karena marah, maka anak kecil ini tidur bersama pembantunya. Dan selama 3 hari anak ini panas dingin. Ternyata pada waktu anak ini dibawa ke dokter dan di ronsen, ternyata tulang-tulang telapak tangan dari anak ini telah remuk. Sehingga harus diamputasi karena sudah terlambat. Sehingga anak ini kehilangan kedua telapak tangannya. Pada waktu anak ini siuman dari operasi dan dia melihat tangannya diperban dan tidak ada lagi telapak tangannya. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Daddy, maafkan saya tidak akan lagi mencoret-coret mobil Daddy. Tapi kembalikan tangan saya." Pada waktu orang tuanya mendengar kata-kata ini, mereka berdua menangis dan menyesal apa yang telah mereka lakukan. Karena harga tangan seorang anak jauh lebih mahal daripada harga mobil Mercy mereka. Kita melihat di sini, pada waktu kita dikendalikan oleh emosi, ada banyak hal kehancuran. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk bijaksana. Orang bijaksana selalu mendahulukan pikirannya daripada emosinya. Yang kedua, orang bodoh selalu mengikuti apa kata orang. Tetapi orang bijak bisa memilah dan dia lebih suka mendengarkan. Pertama, perkataan firman Tuhan.
Kedua, perkataan orang-orang yang dewasa rohani. Yang ketiga, dia lebih suka mendengarkan kata-kata dan nasihat dari orang-orang bijak dan berpengalaman. Jadi, tidak semua orang harus didengarkan. Tidak semua orang dimintai saran, tetapi kita harus meminta saran dan mendengarkan nasihat dan masukan dari orang-orang yang tepat. Di dalam kitab Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak sebelum mereka mendengarkan masukan dan nasihat orang, dia juga harus memperhatikan dulu langkah hidup orang-orang yang akan memberikan dia nasihat. Karena bagi orang bijak, dia tidak akan mendengarkan nasihat dan masukan dari orang-orang yang tidak bijaksana dalam hidup mereka. Orang-orang yang punya langkah-langkah hidup yang salah, maka orang bijaksana tidak akan mau belajar dan mendengarkan mereka. Karena orang bijak tahu kepada siapa dia harus mendengarkan nasihat. Mungkin saudara pernah mendengar sebuah kisah seorang bapak dengan anaknya yang membawa keledai. Ketika ayah dan anak itu sedang menuntun keledai, orang berkata kepada mereka, dasar orang bodoh, kenapa keledai itu dituntun? Harusnya kan ditumpangi. Maka ayah dan anak itu menunggangi keledai tersebut. Dan orang-orang berkata, bapak dan anak tidak punya belas kasihan. Masa satu keledai ditumpangi dua orang? Lalu bapak dan anak ini turun. Kemudian bapaknya berjalan dan anaknya yang menaiki keledai. Lalu orang berkomentar lagi. Mereka berkata, dasar anak tidak tahu diri. Dia yang naik keledai, orang tuanya dibiarkan berjalan kaki. Dia tidak menghormati ayahnya. Lalu anak ini turun. Kemudian bapaknya yang menaiki keledai dan anak itu berjalan di sebelah ayahnya. Dan orang-orang berkomentar lagi, dasar bapak yang tidak tahu diri, masa dia menunggangi keledai dan membiarkan anaknya yang masih kecil berjalan kaki di sebelahnya. Kasian kan anaknya masih kecil disuruh jalan kaki. Orang bodoh akan mengikuti semua perkataan orang karena dia sendiri tidak tahu mana yang baik untuk mereka lakukan. Tetapi orang bijak tahu apa yang harus dia putuskan. Tidak semua perkataan orang harus didengarkan. Orang bijaksana, dia tahu memilih mana yang harus didengarkan, mana yang harus diabaikan. Mana hal-hal yang harus dia renungkan untuk dia pelajari, mana yang harus dibuang. Karena dia punya keputusan dan karena pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan bagaimana cara hidup. Sehingga tanpa orang lain memberikan nasihat, dia tahu apa yang harus dia putuskan untuk kehidupannya. Jadi kita belajar di sini bahwa orang bodoh